Sejarah awal pertambangan timah di Pulau Belitung. Nama John Francis Loudon, putra Alexander Loudon, marinir Skotlandia, pendiri perusahaan Billiton Matsecapit, cikal bakal BHP Billiton yang sekarang ini dimiliki oleh Australia, yang namanya tertera dalam batu prasasti yang sekarang ini masih bisa dilihat di depan Museum Tanjung Pandan, Belitung, sebagai pionir atau perintis pertambangan timah di Pulau Belitung. Tahun 1849 ke atas, dia banyak berhubungan dengan Baron van Tuyl atau nama lengkapnya adalah Vincent Gildemeister Baron van Tuyl van Seroskersen yang banyak sekali mengatakan tentang Pulau Belitung. 1 tahun kemudian atau tepatnya pada Oktober tahun 1850, John Francis Loudon menerima surat dari Baron van Tuyl yang menerangkan bahwa atas nama Prince Hendrik mengusulkan untuk mengangkat John Francis Loudon sebagai kuasa penuh untuk memegang konsesi eksploitasi dan penambang timah di Pulau Belitung. Rencana eksploitasi ini dikarenakan bahwa Baron van Tuyl telah mendapatkan keterangan dari Dr. Baron van Hoevel bahwa di Museum Batavia ada tersimpan sepotong timah yang menurut keterangannya berasal dari Pulau Belitung. Prince Hendrik dan Baron van Tuyl berusaha melalui jalur-jalur pemerintah supaya di Hindia Belanda diadakan penelitian tentang kandungan biji timah di Pulau Belitung dan penelitian tersebut ditugaskan kepada seorang ahli mengenai kekayaan mineral-mineral tanah. Ahli ini bernama Dr. Rockewit, singkat kata, Dr. Rockewit ini tiba di Pulau Belitung pada tanggal 14 Oktober tahun 1850. Dikarenakan penelitian dari Dr. Rockewit pasti memakan waktu yang cukup lama, John Francis Loudon, Baron van Tuyl beserta rombongan memanfaatkan kesempatan tersebut sambil menunggu hasil penelitian dengan berangkat ke Cornwallis di Inggris sekitar Desember tanggal 16 Januari tahun 1851 untuk mempelajari cara pengolahan timah, peleburan dan lain sebagainya. Tanggal 18 Januari tahun 1851 rombongan John Francis Loudon dan Baron van Tuyl berangkat dari Southampton, Inggris dengan kapal laut menuju Batavia dan tiba di Batavia tanggal 12 Maret tahun 1851. Sewaktu rombongan tersebut di Singapura, rombongan ini menerima surat dari ZDH Hertog van Saxe-Weimar, di mana isi surat tersebut menerangkan hasil penelitian dari Dr. Rockewit, yang menyatakan bahwa di Pulau Belitung tidak ada timah. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya perasaan dari rombongan John Francis Loudon, Baron van Tuyl setelah mengetahui berita tersebut. Bagi John Francis Loudon sendiri, hasil penelitian Dr. Rockewit tidak bisa diterimanya dan dengan bulat hati tetap akan datang ke Pulau Belitung dengan membawa seorang ahli. Sesampainya di Batavia, banyak kalangan yang menerima hasil penelitian Dr. Rockewit bahwa di Pulau Belitung tidak ada timah dan hanya sedikit yang tidak setuju. Salah satu di antara yang tidak setuju tersebut adalah Dr. Calm Swanner. Beliau ini merupakan orang yang mengenal banyak tentang Hindia Belanda dan juga merupakan seorang ahli yang berpengalaman serta menurutnya, merupakan suatu keanehan kalau di Pulau Belitung tidak ada timahnya. Kemudian diputuskan penelitian kedua yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dr. Calm Swanner, dengan persetujuan lisan dari Gubernur Jenderal Rochusen, dengan catatan harus dilaksanakan sebelum tugasnya ke Borneo, Kalimantan. Namun penelitian ini tidak berjalan karena beberapa hari setelah instruksi tersebut Dr. Calm Swanner meninggal dunia karena demam. Karena kejadian di atas, permohonan dibuat kembali kepada pemerintah, Algemin sekretaris supaya dapat ditandatangani oleh seorang administratur yang sudah berpengalaman, yaitu Tuan Heidemann, administratur di Sungai Selan, Pulau Bangka, supaya dimintakan izin untuk dapat ditugaskan dalam penyelidikan yang selanjutkan kepada Insinyur Tambang Cornelis de Groot dan tanggal 7 April tahun 1800